Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryani, Prodi S1 Gizi, NIM G1220111. Dengan adanya saya di sini akan memenuhi tugas antropologi gizi tentang tugas presentasi mengenai peranan keluarga dalam kebiasaan makan. Baiklah, langsung saja pada materinya. Pertama ada definisi keluarga. Keluarga adalah salah satu kelompok atau kumpulan manusia yang hidup bersama sebagai satu kesatuan atau unit masyarakat terkecil dan biasanya selalu ada hubungan darah, ikatan perkawinan atau ikatan lainnya, tinggal bersama dalam satu rumah yang dipimpin oleh seorang kepala keluarga dan makan dari satu dapur. Baik, lanjut. Selain dari itu, ada juga pengertian keluarga dari berbagai sumber, yaitu ada dari Duval dan Logan, yang mendefinisikan keluarga adalah sekumpulan orang dengan ikatan perkawinan, kelahiran, dan adopsi yang bertujuan untuk menciptakan, mempertahankan budaya, dan meningkatkan perkembangan fisik, mental, emosional, serta sosial dari tiap anggota keluarga. Ada juga pendapat dari Bailon dan Maglaya yang mendefinisikan keluarga adalah dua atau lebih individu yang hidup dalam satu rumah tangga karena adanya hubungan darah, perkawinan, atau adopsi. Mereka saling berinteraksi satu dengan yang lain, mempunyai peran masing-masing dan menciptakan serta mempertahankan suatu budaya. Ada juga dari sumber Departemen Kesehatan Republik Indonesia yang mengemukakan keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari kepala keluarga dan beberapa orang yang berkumpul dan tinggal di satu tempat di bawah satu atap dalam keadaan saling ketergantungan. Kita melangkah pada bentuk-bentuk keluarga. Bentuk keluarga berdasarkan garis keturunan. Itu ada patrilinear dan matrilinear. Patrilinear itu seperti keturunan saudara yang terdiri dari sanak saudara dalam beberapa generasi, di mana hubungan itu disusun melalui jalur garis ayah. Sedangkan matrilinear adalah keluarga saudara yang terdiri dari sanak saudara dalam beberapa generasi, di mana hubungan itu disusun melalui jalur garis ibu. Yang kedua, ada bentuk keluarga berdasarkan jenis perkawinan. Yang pertama, ada monogami. Monogami adalah keluarga di mana terdapat seorang suami dengan seorang istri. Sedangkan poligami adalah keluarga di mana terdapat seorang suami dengan lebih dari satu istri. Yang ketiga, bentuk keluarga berdasarkan pemukiman. Itu ada patrilokal. Patrilokal adalah pasangan suami istri tinggal bersama atau dekat dengan keluarga saudara suami. Selain itu ada matrilokal. Matrilokal di sini adalah pasangan suami istri tinggal bersama atau dekat dengan keluarga saudara istri. Ada juga neolokal. Neolokal adalah pasangan suami istri tinggal jauh dari keluarga suami maupun istri. Yang terakhir ada bentuk keluarga berdasarkan jenis anggota keluarga. Yang pertama ada keluarga inti. Keluarga inti itu adalah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak. Ada keluarga besar. Keluarga besar adalah keluarga inti ditambahkan dengan sanak saudara, misalnya kakak, nenek, keponakan, dan lain-lain. Ada keluarga berantai. Keluarga berantai adalah keluarga yang terdiri dari wanita dan pria yang menikah lebih dari satu kali dan merupakan satu keluarga inti. Ada keluarga duda atau janda, yang merupakan keluarga yang terjadi karena perceraian atau kematian. Selanjutnya, keluarga berkomposisi adalah keluarga yang perkawinannya berpoligami dan hidup secara bersama. Ada juga keluarga kabitas, adalah dua keluarga orang
yang terjadi tanpa pernikahan tetapi membentuk satu keluarga. Selain bentuk keluarga, ada juga perubahan-perubahan dalam hidup keluarga. Yang pertama, ada keluarga pedesaan menjadi keluarga perkotaan. Itu perkembangan perdagangan dan perindustrian yang terpusat di kota-kota mengakibatkan urbanisasi. Ada bersifat sementara dan ada pula menetap. Di samping itu, ada pula desa yang berkembang menjadi kota. Perubahan-perubahan ini dengan sendirinya juga akan membawa perubahan pada tata kehidupan di dalam keluarga. Yang kedua, ada keluarga yang menetap menjadi keluarga yang berpindah-pindah. Ini berarti banyak pegawai maupun bekerja yang tidak bekerja di daerahnya sendiri karena harus menjalani perpindahan semasa mereka bekerja, dan biasanya mereka tidak menetap lama pada satu daerah. Hal ini juga sangat banyak memberi pengaruh bagi tata kehidupan di dalam keluarga. 3. Ada peranan dari anggota keluarga berubah. Yang ketiga ada peranan dari anggota keluarga. Ibu berperan ganda, maka sangat diharapkan partisipasi yang besar dari seluruh anggota keluarga, sehingga pada masa kini adalah merupakan hal yang biasa apabila seorang ayah maupun anak laki-laki membantu ibu untuk mengerjakan pekerjaan rumah tangga, misalnya memasak, mencuci, menjaga anak, dan lain-lainnya. Walaupun pada masa lalu hal ini merupakan tabu menurut adat istiadat. Nah, di sini ada fungsi keluarga. Yang pertama, ada fungsi biologis. Kedua, fungsi psikologis. Ketiga, fungsi sosial budaya. Dan keempat, ada fungsi ekonomi. Yang kelima itu ada fungsi pendidikan. Nah, bagaimana fungsi biologis itu? Fungsi biologis itu dia seperti untuk merasakan keturunan, ada untuk memelihara dan membesarkan anak, memberikan makanan bagi keluarga, dan memenuhi kebutuhan gizi. Yang kedua itu kan ada fungsi psikologis. Fungsi psikologisnya itu dia seperti memberikan identitas keluarga serta rasa aman dan kasih sayang, serta memberikan pendewasaan kepribadian bagi para anggotanya, memberikan perlindungan secara psikologis. Ketiga ada fungsi sosial budaya, yaitu meneruskan nilai-nilai budaya, bersosialisasi, ada pembentukan norma dan tingkah laku pada tiap tahap perkembangan anak serta kehidupan keluarga. Terus ada fungsi ekonomi. Fungsi ekonomi seperti mencari sumber-sumber untuk memenuhi fungsi lainnya. Ada juga untuk pembagian sumber-sumber tersebut untuk pengeluaran atau tabungan. Terakhir ada fungsi pendidikan. Fungsi pendidikan seperti penanaman keterampilan, tingkah laku, dan pengetahuan dalam hubungan dengan fungsi-fungsi lain, dan memenuhi peranan sebagai anggota keluarga yang dewasa. Ada macam-macam kebutuhan keluarga. Yang pertama ada kebutuhan jasmani yang meliputi sandang, pangan, dan papan. Yang kedua ada kebutuhan rohani yang meliputi kebutuhan emosional. Kebutuhan emosional itu seperti kebutuhan di mana setiap orang mempunyai kebutuhan akan rasa dicintai, disayangi, kebutuhan akan rasa mencintai dan menyayangi orang, kebutuhan menyatakan rasa gembira dan rasa sedih. Kedua, ada kebutuhan sosial. Manusia merupakan makhluk sosial yang mempunyai keinginan agar dapat diterima dan diakui oleh lingkungan atau kelompok sosialnya. Selain itu, ada kebutuhan religi atau biasa disebut kebutuhan spiritual. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan untuk melakukan ibadah menurut keyakinan, bebas tanpa tekanan dari siapapun. Ada kebutuhan intelektual.
Kebutuhan intelektual adalah kebutuhan untuk menambah ilmu pengetahuan, keinginan untuk memperdalam ilmu. Baik, sekian itulah persentase dari saya. Jika ada salah kata atau tutur bahasa yang saya bawakan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.